Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terdengar suara saya? Cek sound. Terdengar, Pak, terdengar. Dengar, makasih. Oke, kita mulai ya, teman-teman Yuk. semuanya. Terima kasih nih atas kehadirannya ya. Daripada nonton bola kalah, mendingan kita belajar aja ya. Oke, lebih membahagiakan sharing pengadaan lah daripada nonton bola ya. Baik, pertama-tama terima kasih pada teman-teman semuanya sudah hadir pada acara Sinau Pengadaan. Sinau belajar ya, belajar pengadaan barang desa pemerintah. Mudah-mudahan bisa kita rutin terus ya. Terima kasih, Alhamdulillah bisa diberikan kesehatan, rezeki bisa bertumpul secara online ya. Oh, gue satu-satu, Alhamdulillah. Ini mau belajar atau nonton bola ini? Sudah fit ini, multitasking lah ya, silahkan lah ya. Ya, kemudian juga terima kasih kepada Pusdiknas ya. Nih hadir juga tadi Mas Joni udah keluar lagi tapi masih ada nih. Pada Pusdiknas, Pusat Diklat Nasional yang sudah memberikan fasilitas Zoom meetingnya ya bisa terselenggara pada hari ini. Silahkan ini apabila nanti teman-teman ada yang membutuhkan ataupun berminat mengikuti pelatihan ya silahkan bisa mengikuti ataupun daftar ke LPP Pusat Diklat Nasional ya ini salah satu LPP yang sudah terakreditasi A oleh LKPP ya rekomendasi juga saya ya tapi silahkan ya apabila cocok silahkan ya apabila kurang cocok bisa eh, bisa kontak ke saya untuk pilihan-pilihan lain ya. Tapi ya so far so good lah, alhamdulillah ya. Saya beberapa kali menggunakan Pusdiknas, lumayan bagus ya, Insya Allah. Silahkan, apabila teman-teman sudah jadi P3K atau sudah jadi Pokja ya ataupun jadi Japung Pengadaan, apabila membutuhkan pelatihan-pelatihan bisa menghubungi Pusdiknas. Nah ya sudah memfasilitasi acara hari ini. Oke, baik. Kita mulai teman-teman semuanya ya. Ya silakan santai aja. Ada yang mau sambil rebahan, mau sambil nonton bola juga ya silahkan ya. Mau sambil naik kopi silahkan lah bebas lah ya. Videonya mau on mau off juga silahkan bebas lah, tidak ada aturan strict. Pokoknya ya mau sebagai pengantar tidur pun ya alhamdulillah ya. Saya juga suka dengerin konten sambil pengantar tidur sebelum tidur ya silahkan. Intinya bebas aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya mudah-mudahan. Oke, kita langsung ya. Nah, pada sesi sekarang kita coba sharing terkait swakalola ya. Swakalola. Oke. Sudah terlihat screen-nya? Maaf. Sudah terlihat screen-nya ya. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Dah, Lihat ya. Oke, baik, makasih. Nah, ini swakalola ya. siap. Swakalola. Nah, nah, pertama adalah pertanyaannya kapan kita bisa melakukan swaklola itu pertanyaan pertama. Apakah dibatasi nilai gitu ya? Kita tahu bahwasannya cara pengadaan itu ada dua cara pengadaan ya. Cara pengadaan bukan cara pemilihan penyedia bukan, tapi cara pengadaan. Kalau cara pemilihan penyedia berarti itu melalui penyedia. Bentar, saya coret-coret ya. Nah kita tahu bahwasannya cara pengadaan itu kita ada dua kan ya, cara pengadaan. Oke. Kalau ada gangguan, tolong di Telegram aja ya, tolong ya di Telegram apabila ada gangguan ya. Soalnya cuma satu device ini ya, ada gangguan. Nah, jadi cara pengadaan itu kita punya dua ya, cara pengadaan bagi pemerintah itu dengan swakalola ya, swakalola, nah, atau dengan penyedia ya, atau pemilihan penyedia aja langsung ya, atau dengan melalui penyedia. Nah, ini kita punya dua cara untuk melakukan pengadaan. Itu melakukan dengan swakalola atau dengan penyedia. Nah, kalau kita bicara tender, tender cepat,
purchasing gitu ya, kemudian apa, pengadaan langsung, penunjukan langsung itu adalah penyedia. Jadi dengan pemilihan penyedia, jadi metode untuk melakukan pemilihan penyedia itu ada e-purchasing gitu kan ya. Kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik. Kemudian ada pengadaan langsung kalau apa nilainya tidak sampai dengan 200 untuk BPKJL, untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya, atau tidak lebih dari 100 juta untuk jasa konsultan. Atau penunjukan langsung gitu kan, untuk berapapun nilainya asal memenuhi kondisi atau keadaan tertentu sesuai pasal 38 ayat 5 di sebelah kanan paling bawah gitu ya. Nah, itu ada kondisi penunjukan langsung. Contohnya hak paten, konferensi mendadak presiden, rahasia, bibit unggul ya, kemudian apa sarpras untuk masyarakat miskin, kesatuan konstruksi. Nah, itu silakan berapapun nilainya bisa penunjukan langsung atau tender. Nah, tender itu variannya ada dua. Pertama tender cepat kalau penyediaannya sudah ada di sikap atau tender. Nah, ini metode pemilihan penyedia. Metode pemilihan dengan penyedia. Nah, namun kalau kita ditanya cara pengadaan ada apa saja? Ada dua, dengan swakelola atau dengan penyedia. Gitu ya. Oke, nah sekarang yang akan kita bahas adalah swakelola. Nah, pertama, swakelola kapan kita lakukan, kapan kita melakukan swakelola, kapan kita melakukan penyedia. Nah, swakelola tidak dibatasi nilai ya, berapapun kita boleh melakukan swakelola. Sederhananya, kita boleh melakukan swakelola berapapun nilainya kalau Oke. pengadaan yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan swakelola. Nah, ini tujuan swakelola. Jadi kalau kita apa pakai flowchart-nya, kita lihat di modul. So, kalau di modulnya lihat sebentar, modul. Nah ini, nah ada flow diagramnya kalau nggak salah. Nah ini, nah ini ada flow diagramnya kapan kita melakukan swakala. Tapi dari flow diagram ini sebetulnya kesimpulannya sebetulnya di awal itu kita harus melihat bisa swakala atau tidak. Kalau tidak bisa swakalola, baru ke penyedia. Sebetulnya begitu. Kalau dari flow diagramnya ya. Nah, kita lihat nih. Pertama nih ada kebutuhan barang jasa. Nah, pertama bisa melalui penyedia tidak, gitu kan? Ya kalau tidak bisa langsung ke swakalola. Kalau tidak, kalau ya melalui penyedia nih, oh kita bisa di swakalola. Cek lagi di apa dihadang lagi bisa swakalola tidak, gitu kan? Bisa swakalola atau tidak? Ya kalau tidak, barulah melalui penyedia. Jadi ibaratnya tetap pilihan pertama swakalola atau tidak. Kemudian terakhir sesuai tujuan swakalola atau tidak. Nah, jadi pada sebetulnya ujung-ujungnya apa tujuan swakalola? Kalau sesuai dengan tujuan swakalola, maka kita lakukan swakalola. Nah, jadi kapan kita bisa melakukan swakalola? Kalau ya ini apa ketentuan-ketentuan terkait swakalola itu bisa dilakukan, maka kita bisa melakukan swakalola. Contohnya, pertama, satu dua sama nih, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diminati oleh pelaku usaha atau tidak ada nih yang nomor dua juga sama, tidak tersedia oleh pelaku usaha. Jadi kalau penyediaannya tidak ada, pelaku usahanya tidak ada, atau pelaku usahanya kurang minat, maka silahkan swakalola. Oke, satu itu. Kemudian selanjutnya untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di internal kita. Jadi misalkan di kantor kita, misalkan kita kantor Kominfo, banyak programmer IT, banyak desainer database ya. Nah, itu kalau memang sumber daya kita cukup banyak untuk bisa membuat aplikasi, ya kita optimalkan sumber daya kita lakukan swakalola tipe yang pertama oleh kita sendiri. Atau ya teknis SDM kita masih kurang, kita melakukan pelatihan, melakukan diklat, kursus, ya seminar untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM ya, untuk pelatihan ya, meningkatkan kompetensi internal, bisa lakukan swakalola. Model diklat, kursus, seminar, BIMTEK, kita bisa lakukan dengan swakalola. Kemudian, nah ini juga sapu jagat nih, efektivitas efisiensi. Kalau menurut PA KPA ini lebih efektif efisien pakai swakalola, lakukanlah swakalola. Oke. Kemudian untuk meningkatkan partisipasi ormas atau pokmas. Jadi kalau ada ormas, ada pokmas yang bisa menghasilkan produk, barang jasa yang bisa memenuhi kebutuhan kita, ya pakai itu ormas atau pokmas dengan skema swakalola. Kemudian terakhir, memenuhi kebutuhan barang jasa yang bersifat rahasia. Nah, kalau kebutuhan kita sesuai dengan tujuan dari swakalola ini, berapapun nilainya,
mau 10 juta, mau 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 15 miliar, ya, 100 miliar, bahkan 1 triliun, 2 triliun, berapa triliun pun, kalau memang sesuai dengan tujuan swakalola, kita boleh melakukan swakalola. Oke, gitu ya. Nah, itu kapan kita bisa melakukan swakalola. Oke. Nah, contoh-contoh pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakalola ini. Tadi sudah ya, barang jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi atau sifatnya tidak diminati atau bahkan tidak ada penyediaannya. Misalkan pekerjaan-pekerjaan yang resiko tinggi, misalkan pemasangan tapal batas di daerah konflik atau pematokan di daerah yang tadi rawan konflik ya. Itu pasti baru aja menggali atau masang patok sudah dilempar ya sama musuh ataupun sama penduduk gitu ya. Kalau dilempar pakai selang jepit nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau dilemparnya pakai golok atau parang lain lagi ceritanya. Nah, ini silakan lo masuk. Nah, tadi untuk meningkatkan kapasitas internal, penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, kursus, penataan, seminar, lokakarya, penyuluhan. Nah, silahkan lakukan swakalola ya. Kemudian sayembara atau kontes ya. Sayembara kontes itu semacam beauty kontes lah gitu ya. Ya, jadi ini pemilihan yang non formal, silahkan swakalola ya. Kemudian agen pengadaan ya, agen pengadaan ya. Jasa pemilihan penyedia barang jasa yaitu agen pengadaan dari unsur UKPBJ. Jadi misalkan saya nih sebagai JF di LKPP, misalkan diisain di KPU, di OIKN, itu sebagai agen pengadaan, itu skemanya dengan swakalola ya. Kemudian dari ekonomi kreatif, budaya, seni, festival, parade, nah itu silahkan. Itu swakalola. Ini untuk sesuai dengan kebijakan yang tadi, apabila ada ormas, pokmas, nah yang biasanya menghasilkan ekonomi kreatif, seni, festival, silahkan swakalola. Berapapun nilainya. Misalkan ya tadi, membuat parade, membuat pentas seni, ya silahkan swakalola. Satu-satu bolanya ya. Iya, terima kasih. Kemudian jasa sensus, survei, pemrograman. Ini pengolahan data, perumusan publik, pengujian lab, pengembangan sistem aplikasi, tata kelola secara mutu tertentu. Kalau memang internal kita memiliki potensi, memiliki kualitas, memiliki kemampuan sumber daya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, ya silahkan lakukan swakalola yang pertama. Atau tidak ada pelaku usahanya nih, pengembangan ya masih belum ada. Kemudian barang jasa yang dihasilkan oleh ormas, pokmas ya. Ormas itu bisa yayasan, yayasan itu bisa perguruan tinggi swasta. Nah, kalau di perguruan tinggi swasta kan banyak dosen, banyak tenaga ahli. Nah, kalau memang ada jago-jagonya untuk membuat kajian, untuk membuat penelitian, membuat roadmap, bisa swakalola tipe 3 dengan oleh ormas yayasan. Atau ada kelompok masyarakat, kelompok tani, ada kelompok remaja, ada kelompok nelayan atau kelompok olahraga ya silakan itu bisa dengan Pokmas ya, swakalola yang keempat. Kemudian barang jasa yang pengadaannya, nah ini khusus Pokmas nih. Kalau tadi yang dihasilkan oleh Pokmas dihasilkan ya, jadi punya produk. Atau memang ini butuh pendampingan, butuh partisipasi dari masyarakat. Contohnya misalkan ada reboisasi di hutan, kalau tidak ditemani oleh kuncennya ataupun oleh masyarakat sekitar, itu hilang tuh orang dinasnya atau tidak kembali itu kan ke hutannya misalkan. Nah, masyarakat yang lebih tahu daerahnya itu perlu partisipasi masyarakat atau butuh bantuan tenaga dari masyarakat silahkan ya. Nah, terakhir barang jasa yang bersifat rahasia ya, misalkan KPK ataupun lembaga-lembaga yang LPSK itu ya, yang ada bau-bau rahasianya, BIN ya, atau BNN ya, yang ada bau-bau rahasianya, itu mengadakan pengadaan senjata misalkan ya, atau di LPSK mengadakan rumah aman rahasia, itu silakan swakalola, tidak harus tender. Karena kalau ditenderkan nanti ketahuan safe house-nya di mana kan ditenderkan ya, mengembangkan diri safe house lagi seperti itu. Nah, ini adalah kapan kita bisa melakukan swakalola. Jelas ya? Nah, intinya tadi kan supplier kita itu bukan hanya pelaku usaha, bukan hanya penyedia di sini supplier kita itu. Bukan hanya PT, CP, badan usaha, tapi supplier kita itu bisa dari kita sendiri kalau memang kita bisa. Jadi swakalola itu ada 4 tipe ya. Pertama oleh KLPD kita sendiri ya. KLPD penanggung jawab anggaran, KLPD PA lah gitu ya. Kita sendiri. Kemudian ada KLPD lain ya, KLPD lain, ya, instansi lain ya. Kemudian ketiga oleh ormas, organisasi masyarakat. Yang keempat oleh
Pokmas. Nah, ini ada 4 tipe. Nah, jadi intinya kan pengadaan itu kan kebutuhan. Nah, pertanyaannya kan siapa yang bisa memenuhi kebutuhan kita? Nah, sebelum kita mencari yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu melalui apa? Melalui penyedia, melalui pelaku usaha atau badan usaha. Nah, kita lihat dulu di internal kita. Kita bisa nggak nih? Kita bisa nggak nih tadi kalau sumber daya di internal kita bisa melakukannya, melakukan apa merupakan tusi kita, ya udah lakukan kita oleh kita sendiri. Misalkan Bina Marga itu kan jagonya memperbaiki jalan kan. Nah, kalau ada jalanan rusak ya udah kita bisa melakukan swakelola oleh kita sendiri. Atau kita bisa eksplor ke KLPD lain. KLPD lain. LKPP itu ahlinya pengadaan. Kalau perlu masalah pengadaan mungkin bisa kerjasama dengan LKPP. Kalau kita butuh sosialisasi tentang kesehatan, mungkin bisa swakelola tipe kedua dengan Kemenkes. Kalau kita butuh masalah sosialisasi terkait narkoba, mungkin bisa dengan BNN. Kalau kita butuh peta, bisa dengan BIG. Kalau petanya topografi. Kalau petanya peta parsil tanah, bisa dengan BPN. Kalau kita butuh peta citra satelit, mungkin dengan 8. Sekarang 8 itu di bawah BRIN ya. Itu silakan. Ya, kita butuh kajian penelitian dengan BRIN untuk banyak penelitian ya. Nah, tuh. Jadi cari supply dari internal kita dalam artian apakah keluarga besar kita ya di instansi kita sendiri atau keluarga besar ASN di KLPD lain ya atau ormas komunitas ya ormas yayasan LSM ya. Nah, ini silakan atau ya apa kelompok masyarakat di sekitar kita ini. Nah, silakan. Ini berarti ini masih keluarga kita lah gitu ya. Sebelum ke penyedia, nah kita lihat dulu di keluarga kita ada nggak yang bisa menyediakan kebutuhan kita. Nah, kalau ada silahkan kita bisa melakukan swakelola ada 4 tipe seperti itu. Oke, bisa diikuti ya. Itu kapan kita bisa swakelola ya. Kemudian please nih sebentar. Bentar. Tampilannya masih terlihat nggak nge-press ini saya stop dulu. Oke. Masih online ya, masih terlihat ya, masih terdengar suara saya. Masih. Masih Gumil. Mohon maaf barusan tampilannya nge-press saya share screen lagi ya, sebentar ya. Barusan nge-press tampilannya. Nah, oke. Oke, nah selanjutnya saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Nah, selanjutnya apa yang harus kita tahu itu adalah tahapan dalam swakelola ya. Seperti apa? Seperti dalam pemilihan penyedia ya, ataupun dalam pengadaan secara keseluruhan. Kita tahu pengadaan itu kan ada 3 tahapan besar ya. Ada 3 tahapan besar pengadaan barang jasa pemerintah ya, yaitu perencanaan ya, perencanaan, kemudian persiapan ya, persiapan dan pelaksanaan. Mohon izin, minum dulu sebentar. Nah, selanjutnya yang harus kita tahu itu bagaimana kita melaksanakan swakelola. Tahapan-tahapannya apa? Tahapan dalam perencanaan ada apa saja, dalam persiapan ada apa saja, dan dalam pelaksanaan apa saja. Oke. Nah, pertama dalam tahapan perencanaan. Di dalam perencanaan ini ada 2 atau 3 tahapan besar. Yaitu pertama penetapan tipe swakelola, penyusunan spek teknis KK, dan penyusunan RAB ya. Jadi di sini ada 3 lah, ada 3 kegiatan ya. Pertama penetapan tipe swakelola ya. Kemudian kedua penyusunan spek ya. Dan ketiga penyusunan RAB ya, atau harga perkiraan. Kalau di penyedia harga perkiraan sendiri ya, kalau di pemilihan penyedia. Tapi kalau di swakelola RAB. Tapi ada juga yang nyebutin HPS lah, kurang lebih sama lah seperti itu ya. Nah, tipe ini tadi sudah ya ada 4 tipe ya. Tipe swakelola ada 4 tipe. Nah, juga sering kalau mau ujian level 1 ataupun P3K ataupun ujian pengadaan ini ya, ini sering ditanyakan ataupun menjadi pertanyaan ini cocoknya tipe berapa gitu kan ya, siapa yang bisa melakukan. Nah tadi secara gambaran sudah ya ada 4 tipe.
Tipe 1 oleh KLPD penanggung jawab anggaran, tipe kedua oleh KLPD lain ya sesama ASN TNI Polri ya. Tipe ketiga oleh Ormas, tipe keempat oleh Pokmas. Nah, sekarang kita sedikit perdalam ya, sedikit perdalam. Nah, tipe 1 ini berarti oleh instansi kita sendiri ya, oleh instansi yang punya anggaran. Kalau bahasa di sininya oleh KLPD penanggung jawab anggaran ya, berarti yang punya anggaran seperti itu. Oke. Nah, ini misalkan contohnya tadi Bina Marga PU melakukan kegiatan pemeliharaan jalan ya, karena memang tusinya, karena memang jagonya, ya silahkan lakukan oleh staf sendiri menjadi suatu tipe yang satu, tipe 1. Di LKPP kan lembaga kebijakan pengadaan. Ya, dalam membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, perpres, perlem, ya, KPP melakukan swakala tipe pertama ya, oleh staf ataupun oleh karyawan LKPP sendiri. Oke. Nah, kemudian ada case lain. Nah, bisa saja swakala tipe 1 itu dilakukan oleh instansi di bawahnya. Misalkan Kemendikbud ya bekerja sama dengan ataupun memerintahkan kepada PTN-nya, kepada PTN. Nah, ini termasuk swakala tipe yang pertama. Kenapa? Karena PTN di bawah Kemendikbud seperti itu. Jadi kalau dilakukan oleh satker di bawahnya, maka itu termasuk swakala tipe yang pertama, PTN. Nah, ini sering menjadi soal yang hot lah gitu ya. Hot. Kenapa? Karena PTN ini bisa menjadi swakala tipe yang pertama atau bisa menjadi swakala tipe yang kedua. Swakala tipe yang pertama kalau perguruan tinggi negeri ini disuruh oleh Kemendikbud itu menjadi tipe yang pertama karena PTN kan perguruan tinggi negeri ada di bawah Kemendikbud, ada di bawah Mas Menteri seperti itu. Nah, tapi PTN bisa jadi menjadi swakala tipe yang kedua. Nah, yang mana swakala tipe yang kedua adalah dilaksanakan oleh KLPD lain yang menjadi pelaksananya ya seperti itu. Nah, kalau misalkan Pemda Kota Bogor, Pemda Kabupaten Bogor, kerjasama dengan UI, kerjasama dengan ITB, kerjasama dengan IPB. Nah, itu kan perguruan tinggi negeri kan. Nah, itu kan PTN tadi tidak di bawah Pemda ataupun Kabupaten Bogor. Ya, berarti itu PTN tadi merupakan KL menjadi kementerian lain ya, menjadi satker kementerian lain ya. Nah, apabila yang punya anggarannya adalah Pemda Kota Bogor, misalnya seperti itu. Nah, itu PTN menjadi pelaksana suaka itu yang kedua. Tapi kalau yang nyuruhnya Kemendikbud, maka PTN itu adalah menjadi pelaksana suaka yang pertama. Seperti itu kurang lebih. Gitu ya. Itu beberapa ya suka menjadi soal yang tanda kutip agak sulit lah. Tapi kalau secara umum ya tipe 1 itu oleh kita sendiri lah ya, oleh KLPD yang punya anggaran. Tipe kedua oleh KLPD lain ya, KLPD lain ya tadi misalkan Pemda bekerjasama dengan kementerian, Pemda bekerjasama dengan TNI ya, nah, itu sesama ASN tuh ya, yang berbeda kementerian, berbeda lembaga, atau satu Pemda dengan Pemda lain itu bisa swakala tipe yang kedua ya, sebagai pelaksananya. Kemudian ada swakala tipe yang ketiga. Nah, ini oleh ormas. Ormas itu bisa LSM atau organisasi masyarakat sipil ya, kayak LSM kalau masalah lingkungan hidup kan ada Walhi, kalau masalah korupsi ada masalah narkoba ada Granat, masalah korupsi ada ICW, ada transparansi internasional ya dan sebagainya. Nah, yang paling penting ormas ini dia harus punya izin dari Kementerian Hukum dan HAM ya, ada ART-nya, ada izin dari Kumham ya. Jadi betul-betul yang betul-betul ormas resmi lah ya, dan memang punya produk, ya. Jadi bukan ngaku-ngaku ormas, ngaku-ngaku LSM ya, terus minta project, bukan seperti itu. Tapi ormas, LSM yang memang dia memiliki suatu core business ataupun suatu fokus pekerjaan ya, intinya punya produk ya. Kenapa? Mati rasa boleh. Jadi punya produk sendiri gitu ya, punya produk sendiri apa gitu kan, yang mungkin produknya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh produk dari ormas tersebut, ya silahkan. Nah, contoh yang sekarang ada di hadapan saya, misalkan sedang berjalan, kita kerjasama dengan IAPI misalkan ya,
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia terkait pembuatan roadmap atau kajian tentang transformasi digital. Nah, IAPI itu kan ormas itu. Ormas ya, ya semacam asosiasi perkumpulan ahli pengadaan yang memang punya produk ataupun punya core bisnis dalam masalah pengadaan barang jasa. Silahkan ya. Atau yayasan. Nah, yayasan ini bisa bentuknya perguruan tinggi swasta. Ya, perguruan tinggi swasta. Atau tadi ormas keagamaan juga banyak kan ya, kayak NU, Muhammadiyah, atau agama lain juga ada, silahkan. Tadi perguruan tinggi swasta ya, PTS, itu apa bisa digunakan tuh PTS, apalagi kan terutama kalau butuh ini, kalau butuh kajian ya, kalau butuh tenaga ahli ya, nah itu bisa tuh menggunakan perguruan tinggi swasta ya. Di PTS kan banyak gitu dosen-dosen, bahkan dosen-dosen suka nyambi kan, daripada dosen-dosennya nyambi keluar, mending kita pakai ya nyambinya ya pemerintah kan, seperti itu ya. Pemerintah kita pakai. Banyak tuh. Jangan salah itu, apa saya dengar itu yang memindahkan database ASN Indonesia itu oleh perguruan tinggi swasta, oleh apa ahli-ahli dari perguruan tinggi swasta. Swakelola bentuknya, bukan apa, bukan oleh penyedia, tapi dengan swakelola. Ya. Nah, atau asosiasi, tadi asosiasi kan banyak tuh. Oh, tadi IAPI, ada IP, Ikatan Fungsional Pengadaan, kalau di pengadaan ya. Ada Ikatan Arsitek Indonesia tuh yang mendesain gedung LKPP tuh yang ini. Nah, sebentar saya tunjukin, yang saya ganti backgroundnya dengan apa? Kayaknya background saya kan udah ini. Nah, ini kan yang background yang saya pakai biar berperan itu gedung LKPP nih ya. Nah, yang pesawatnya kayak Star Trek nggak sih? Kayak runcing-runcing inilah, aneh sebenarnya. Tapi ya kata orang sih menarik katanya. Nah, yang mendesain ini YAPI ini, yang mendesain ini YAPI, YAPI, sorry, Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, jadi melalui apa, melalui sayembara tuh, ya itu apa bisa dengan asosiasi seperti itu. Nah, itu sayembara itu dilaksanakan dengan swakelola mekanismenya seperti itu. Hujan nih di Bogor nih, mudah-mudahan sinyalnya aman ya. Nah, hujan. Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian yang terakhir adalah swakelola tipe yang keempat. Nah, ini apa yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Nah, kalau kelompok masyarakat tidak perlu izin dari Kumham, ini cukup izin dari setempat aja, misalkan dari kelurahan, dari kecamatan ya. Nah, intinya dari izin-izin setempat, tidak perlu dari Kumham. Nah, ini adalah pelaksana untuk empat tipe swakelola. Jadi ada apa, kalau kita melakukan swakelola ada empat tipe ya. Kalau kita sendiri, PLPD penunjuk anggaran, oleh PLPD lain, ya, oleh organisasi masyarakat, LSM, OMS, asosiasi, ya, yayasan, PTS, ya, atau oleh kelompok masyarakat. Itu swakelola. Oke. Nah, ini tadi kembali ke laptop ya. Bahwasannya tahapan pertama di swakelola itu adalah menetapkan tipe swakelola, ada empat tadi. Selanjutnya, setelah menetapkan tipe swakelola, kita harus menetapkan ataupun membuat spesifikasi dan rencana anggaran biaya. Terkait spek, kemarin sudah ya di perencanaan dibahas ya. Spek itu kan komponen minimalnya apa, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau belum sudah lupa, coba buka sesi-sesi yang sebelumnya ya. Komponen minimal spek itu kan ada spek mutu kan ya, spek kuantitas, ya, jumlah, spek waktu, ya, tempat dan layanan ya. Nah, itu minimalnya. Kemudian apa, dalam spek mutu juga kita bisa apa mendeskripsikannya dengan merek, bisa dengan komposisi gitu kan ya, bisa dengan apa spek garis detail, bisa dengan apa sampel, kalau tidak bisa di apa diungkapkan dengan kata-kata ya, atau bisa dengan kinerja atau fungsi. Nah, itu spek. Oke. Nah, kemudian menyusun RAB itu berupa apa, berupa apa hal-hal yang apa, hal-hal yang dibutuhkan itu anggarannya ya. Ini apakah ada biaya apa, honor untuk upah harian, honor untuk tim ya, untuk apa, mungkin juga butuh alat, bahan. Nah, itu dalam RAB harus sudah dituangkan seperti itu. Oke. Nah, itu apa tahapan atau hal-hal yang dilakukan dalam
perencanaan swakelola, yaitu penetapan pembuatan spek dan pembuatan RAB. Oke, bungkus ya di tahapan perencanaan ya. Nah ini kalau di level satu sering nih apa pembuatan spek dan RAB dalam apa pelaksanaan swakelola merupakan tahapan dalam perencanaan dalam tahapan apa di swakelola. Nah, A perencanaan, B persiapan atau C pelaksanaan atau penguasaan. Jadi jawabannya adalah di perencanaan swakelola. Jadi ini tahapan-tahapan dalam swakelola kalau di level satu itu suka muncul ya, tapi saya nggak tahu kalau untuk ketiga K ya. Silakan yang sudah ikut P3K untuk sharing-sharing lah ya silakan ya. Karena saya tidak pernah ikut ujian P3K ya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya hal yang harus kita tahu juga selanjutnya adalah yang dilakukan dalam tahapan kedua persiapan ya. Ini ada apa saja? Nah, ini dalam persiapan pertama ada penetapan tim penyelenggara. Penetapan tim penyelenggara. Yang mana ini tim penyelenggara tuh ada tiga nih. Ada tim apa persiapan, ada tim pelaksana ya, dan ada tim pengawas. Nah, ada tiga. Oke. Nah, penetapan penyelenggara. Terus yang kedua itu adalah review terhadap spek ya dan RAB yang sudah kita buat di tahapan perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan jadwal ya, pembuatan jadwal dan rencana kegiatan swakelola. Yang kedua. Yang keempat selanjutnya terakhir adalah finalisasi ya, finalisasi dan tanda tangan kontrak dari swakelola ya dengan pelaksana ya, kontrak dengan pelaksana swakelola. Nah, ini 4 tahapan dalam persiapan ya swakelola ya. Ini pertama ada penetapan tim penyelenggara yang terdiri dari 3 tim, tim persiapan, tim pelaksana, pengawas. Nah, ini juga nanti harus tahu nih siapa yang menetapkannya, nanti kita bahas ya. Kemudian kita mereview spek dan RAB yang sudah dibuat di perencanaan ya. Kemudian membuat jadwal dan rencana kegiatan. Kemudian terakhir finalisasi dan tanda tangan kontrak dengan pelaksana antara PPK dengan pelaksana swakelola gitu ya. Oke, ya. Nah, kita lihat slide-nya. Nah, ini masuk ke persiapan ya, persiapan apa saja. Nah, ini. Nah, kalau di slide ini ada 6 ya. Kita ringkas saja menjadi 4 ya. Jadi pertama penetapan tim penyelenggara swakelola. Nah, ada 3 tim ya. Nah, nanti kita bahas siapa yang menetapkannya. Ini juga penting, suka ditanyakan ya. Kemudian kedua, penetapan apa rencana kegiatan dan jadwal ya. Nah, ini kan, nah, 2 dan 3 disatuin aja nih ya. Rencana kegiatan dan jadwal ya. 2 dan 3. Kemudian 4 dan 5 bisa kita satuin nih ya. Review spek dan review RAB 4 dan 5. Kemudian terakhir finalisasi dan tanda tangan kontrak. Khusus untuk tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kalau tipe 2 berarti yang tanda tangan kontrak adalah PPK dengan tim pelaksana dari TLPD lain. Kalau tipe 3 berarti PPK dengan si ketua ormasnya, ketua yayasannya, ketua LSM-nya. Kalau tipe 4 berarti PPK dengan ketua ataupun pimpinan kelompok masyarakat. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam persiapan secara swakelola. Oke, ya. Nah, itu tahapan persiapan. Nah, selanjutnya poin penting juga tadi kan ada penetapan penyelenggara ya, penyelenggara swakelola yang terdiri dari 3 tim. Nah, ini penting juga nih ya, semuanya penting lah ya. Semuanya penting dan berpotensi keluar dari soal. Intinya sih kalau menurut saya ya yang apa ibaratnya sebagai fasilitator lah ya semua level gitu ya. Itu apa mau level 1, mau level 2, mau level 3, sebetulnya ya dasar-dasar ini tetap harus dikuasai ya. Dasar-dasar ini, dasar-dasar mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, kemudian swakelola. Nah, ini harus dikuasai dulu dasar-dasarnya. Nah, baru nanti kalau mau level 2, nah level 2 itu sebenarnya prakteknya untuk swakelola yang sederhana prakteknya. Tapi dasar-dasarnya harus diketahui dulu. Dalam artian mau level 1, mau level 2, mau level 3 sampai 4, untuk swakelola itu kita harus tahu tipe swakelola itu ada 4 apa saja. Kapan kita melakukan swakelola gitu kan ya. Kemudian apa kebijakannya, tujuannya apa swakelola itu gitu kan. Nah, kemudian
tim penyelenggara harus tahu kan, ada 4 tim, ada 3 tim, tim persiapan, pengawas, pelaksana. Nah, ini mau level berapapun kita harus tahu dulu dasar-dasar ini. Nah, nanti berbeda level, berbeda pelaksanaannya gitu kan ya. Kalau level 1 hanya tahu teorinya saja, pengetahuannya saja, level 2 sudah mulai diaplikasikan, harus sampai bisa membuat dokumen ataupun membuat dokumen perencanaan, dari tim persiapan, kemudian membuat dokumentasi pelaksanaan, dan membuat nanti berita acara hasil pemeriksaannya oleh tim pengawas, dan membuat berita acara serah terimanya kan dari PPK, dari pelaksana kepada PPK untuk pekerjaan swaklola yang sederhana. Itu level 2 seperti itu. Ya, tapi tetap mau level berapapun saya ulangi, semuanya harus tahu dulu nih konsep-konsep mendasarnya dulu seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada penyelenggara swaklola. Nah, itu ya. Jadi setiap swaklola itu selalu ada 3 tim ini. Itu ada tim persiapan ya, kemudian ada tim pengawas, ada tim pelaksana, dan ada tim pengawas. Nah, sekarang yang penting juga ini diketahui adalah siapa yang menetapkannya. Siapa yang menetapkan tim persiapan, siapa yang menetapkan tim pelaksana, dan siapa yang menetapkan tim pengawas untuk masing-masing tipe, untuk masing-masing tipe. Nah, ini untuk tipe yang pertama oleh kita sendiri, itu semua tim ataupun penyelenggara itu semuanya ditetapkan oleh kita sendiri, oleh PA ya, oleh PA KPA, penanggung jawab anggaran. Jadi tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana itu semuanya ditetapkan oleh PA atau KPA dari yang punya dana. Jadi kalau di kementerian berarti oleh KPA-nya, mungkin SES-nya atau siapa yang jadi KPA-nya. Kemudian kalau di Pemda berarti oleh kepala dinasnya ya, atau KPA-nya yang memang memiliki anggaran. Itu tipe 1. Oke. Kemudian kita loncat dulu ke tipe 4 langsung. Waduh, geludungnya besar. Kita loncat ke tipe 4 ya. Tipe 4 itu semuanya itu oleh pimpinan Pokmas. Jadi tim persiapan, tim pengawas, pelaksana, jadi semua penyelenggaranya itu oleh diserahkan ke Pokmas. Diserahkan ke Pokmas semuanya. Nah, itu kalau tipe 4 seperti itu ya. Kemudian aduh, nih, mohon maaf ya kalau ada kentrang-kentrang ini di dapur ini. Anak sambil beres-beres ini hasil cuci piring. Ya. Memang kalau ada kentrang-kentrang ya. Tetap malum di dapur. Ada suara hujan ya. Memang kalau online ini butuh kesabaran ya. Anggaplah sebagai sebagai ujian kesabaran juga ya. Oke. Saya ulangi ya. Jadi tipe 1 semua tim dalam penyelenggara ya, tim persiapan, pengawas, dan tim pelaksana itu semuanya ditetapkan oleh PA-KPA, penanggung jawab anggaran. Oke. Kemudian saya loncat dulu ke tipe 4. Nah, kalau tipe 4 itu semuanya oleh pelan-pelan dong ya, ini lagi ngajar. Lagi sering. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, nah kemudian tipe 2 dan tipe 3 bagaimana? Nah, tipe 2, tipe 3 tim pelaksananya tentunya oleh oleh KLPD lain atau oleh ormasnya ya. Tipe 2 oleh KLPD lain pelaksananya. Tipe 3 berarti oleh pimpinan calon pelaksana swaklola, dalam artian ya pimpinan ormas ya. Kalau tipe 3 kan bisa ormas, bisa nanti realnya bisa pimpinan LSM, ketua LSM-nya, atau kalau perguruan tinggi swasta ya mungkin ya ketua timnya, ketua tim pelaksananya siapa di sana seperti itu. Itu kalau tipe yang ketiga ya, tipe yang ketiga oleh kelompok masyarakat. Ya, oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, kalau rencana kegiatan, kalau ini sih standar sih ya. Kalau rencana kegiatan, ya tentunya silakan mengikuti ya, mengikuti sesuai dengan eh, rencana ataupun hal-hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan gitu ya.
dalam hal pelaksanaan. Oke. Nah, ini dalam hal rencana kegiatan. Jadi semuanya menyesuaikan apa yang mau dihasilkan nih, apa yang mau dihasilkan dalam pelaksanaan sekolah ini. Silakan dibuat rencana kegiatannya. Kemudian jadwal juga ya sama ya, jadwal juga ya dibuat jadwalnya apa saja akan dilakukan ya dari awal sampai akhir. Ya, ini mah manajemen umum lah ya, manajemen umum tidak diatur secara detail ya dalam Perpres. Oke. Nah, kemudian tadi di dalam, jadi kita masih di dalam proses ini ya, masih di dalam tahapan, kita masih di dalam tahapan ini kan, nah persiapan kan ya. Tadi tim penyelenggara sudah ya. Nah kemudian pembuatan jadwal dan rencana ya, pembuatan jadwal dan rencana ini ya. Nah ini manajemen umum. Nah kemudian ada review nih, review spek dan RAB ya. Di dalam pemilihan penyedia juga ada itu review review dokumen persiapan pengadaan ya kalau melalui pemilihan penyedia. Nah, tapi kalau melalui swakelola ini kita melakukan review spek dan RAB oleh tim persiapan. Nah, ini. Nah, tim persiapan melakukan review RAB dan melakukan review spek yang disusun pada tahap perencanaan. Ya tentunya melihat kesesuaian RAB dengan anggaran yang tersedia. Ya kalau dalam real prakteknya bukan hanya dibandingkan dengan anggaran, tapi dibandingkan dengan ininya juga kewajaran harga ataupun ya jangan sampai misalkan kita melakukan swakelola dengan ormas ya ataupun asosiasi. Nah, asosiasi kan biasanya sudah ada standar biayanya tuh ya. Nah, misalkan asosiasi penerjemah, asosiasi penilai asosiasi hukum ya misalkan. Itu mereka biasanya sudah ada standar harganya tuh, ya jangan sampai juga jadi terlalu rendah gitu kan, abong kena swakalola jadi harganya murah lah. Nah, di review tuh kesesuaian dengan anggarannya dan kesesuaian dengan ya biaya real cost-nya lah di lapangan seperti itu ya. Oke. Jadi rencana kebutuhan biayanya apa saja totalnya ya. Kemudian rencana ini pencairan ataupun pelaksanaan penyerapan biayanya ya, baik itu harian, mingguan, atau bulanan ya. Kemudian penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan, bahan material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia. Nah ini nomor 4 nih. Kalau di dalam swakelola ada pengadaan melalui penyedia, nanti kita bahas di pelaksanaan ya. Jadi ada yang namanya PDS, ada yang namanya PDS. Tapi nanti ya kita catat aja dulu bahwa dalam swakelola itu ada yang namanya PDS. Jadi eh, penyedia dalam swakelola. Jadi ini konsep globalnya seperti ini. Tapi nanti kita bahas ya. Jadi di dalam swakelola gitu ya. Ini skema globalnya swakelola nih. Swakelola. Oke, swakelola. Nah, dikelola misalkan oleh staf dinas misalkan ya, sewaktu tipe yang pertama misalkan ya, ini ada tim persiapan ya, kemudian ada tim pelaksananya ya. Nah, tim pelaksananya ya bisa oleh ormas, bisa oleh pokmas, oleh kita sendiri ya. Ini tim pelaksananya, ada tim pengawasnya ya, ada pengawas. Nah ini kan tim swakelola ya yang melaksanakan. Nah namun dalam pelaksanaan swakelola ini kan skema globalnya swakelola, oke, skema global swakelola nih. Tapi dalam pelaksanaannya misalkan perbaikan jalan, perbaikan rutin jalan gitu ya. Itu misalkan arsiteknya, perencananya ada dari dinas seperti itu ya. Pelaksananya juga ada buruh harian, pengawasnya juga ada dari kita. Nah, tapi dalam pelaksanaan pembenahan rutin jalan kita misalkan butuh alat misalkan balincong, rolling ya, atau rolling itu stum lah gitu ya, atau bulldozer ya, alat-alat berat ya. Kemudian kita butuh bahan mungkin perbaikan jalan kan butuh aspalnya, butuh sirtunya gitu kan. Atau mungkin kita tidak punya pengawasnya nih, mungkin butuh tenaga ahli ya, pengawasnya misalnya dari luar. Nah ini ya, ketika ada hal-hal yang tidak bisa disediakan oleh internal kita, maka ini tetap kita lakukan dengan penyedia, istilahnya PDS, penyedia dalam swakelola. Berarti kita lakukan tetap pemilihan penyedia ya, penyedia ya alias yang tadi ini. Nah ini kan kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik ya, maka silahkan lakukan e-purchasing. Misalkan kalau balincong, pacul
atau bahkan BECO-nya sudah ada dalam katalog elektronik, ya lakukan purchasing. Atau nilai belanjanya tidak lebih dari 200, lakukanlah pengadaan langsung. Atau ini ternyata kita butuh alat khusus spesialis yang punya hak paten, lakukanlah penunjukan langsung. Atau penyediaan sudah banyak disikap, sistem informasi kinerja penyedia, lakukanlah tender cepat. Atau nggak bisa 4 cara ini, ya lakukanlah tender. Itu mengikuti nih, mengikuti Perpres ini ya, pasal 38 ya, mengikuti pasal 38 ini. Nah, jadi ketika ada kebutuhan alat, bahan, tenaga ahli yang harus disediakan oleh penyedia, maka silahkan lakukanlah pemilihan penyedia khusus untuk pengadaan ini, alat, bahan, tenaga ahlinya. Ya, sesuai dengan tadi, sesuai dengan Perpres pasal 38 untuk melakukan pemilihan penyedia. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kebutuhan tenaga ahli, peralatan, bahan material ya yang dilaksanakan pengadaannya melalui penyedia. Nah, itu tadi kalau dibutuhkan silahkan. Jadi nanti dimunculkan dalam RAB itu ada pengadaan melalui penyedia apa saja gitu kan yang tidak bisa disediakan sendiri. Itu disiapkan dalam RAB-nya. Kemudian ya apa dibuat dokumen persiapannya yang di dalamnya ya kalau dalam penyedia dokumen inilah persiapan pengadaan ya. Kalau ini dokumen persiapan swakalola ya, bukan DPP, DPS ini ya. Dokumen persiapan swakalola ya. Yang di dalamnya ada HPS ya, tadi hasil RAB menjadi HPS, ada spesifikasi ya, kemudian ada rancangan kontrak. Nah, ini review RAB ya. Oke, review spek ya kurang lebih sama juga ya, review spek juga tadi melihat apakah speknya ya kalau melihat sesuai ketentuan Perpres apakah sudah menggunakan PDN enggak, tapi sekolah ya biasanya ya PDN ya. Kemudian ramah lingkungan, ada standarisasinya ya sesuai dengan pasal 19 ya ketentuan membuat spek ya. Kemudian usaha mikro kecil seperti itu. Oke. Nah, itu kegiatan review spek dan RLB. Nah, satu lagi tadi di dalam persiapan swakalola tadi kan ada yang namanya finalisasi nih terakhir nih. Finalisasi dan tanda tangan kontrak nih di dalam tahapan persiapan kontrak yaitu finalisasi dan tanda tangan kontrak. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya ini ya mengecek kontrak swakalola. Tapi sebetulnya ini administratif juga ya. Kenapa? Karena ya format kontraknya sudah disediakan tuh di Perlim 5 itu ada format kontrak swakalola tuh ya. Nah, dilihat lagi para pihaknya tinggal diisi para pihaknya siapa? Berarti PPK dengan kalau tipe 2 berarti dengan ketua tim pelaksananya siapa nih di tipe 2 ya. Kemudian kalau tipe 3 siapa apa ketua tim pelaksana dari ormasnya. Kalau tim dengan tipe 4 berarti dengan pimpinan Pokmasnya, nah berkontrak tuh ya. Kemudian apa produknya, barang jasa yang akan dihasilkan dari swakala itu apa? Apakah berbentuk kajian, apakah berbentuk barang, souvenir misalkan ya, apa berbentuk nanti ikan lele, misalkan budidaya lele, atau berbentuk kegiatan, festival seni, atau apa kalau dengan ormas ya. Nah, kemudian berapa nilainya. Nah, kemudian tadi yang nomor 4 tadi barang jasa pendukung swakala yang melalui penyedia kan. Nah, kalau penyedia ada nggak ya kan? Jangka waktunya, hak kewajiban, dan sanksi seperti itu. Oke, nah, ini dicek lagi ya hal-hal yang harus ada dalam kontrak ya. Silakan dicek lagi. Oke. Kemudian selanjutnya para pihak yang menandatangan swakalola ya. Para pihak yang menandatangan swakalola ada siapa saja ya. Siapa saja. Nah, ini untuk tipe 1 ya. Untuk tipe 1 kalau memang tadi kalau swakolanya dilakukan oleh satker di bawahnya, maka ini bisa diperlukan kontrak. Tadi misalkan Kemendikbud dengan PTN. Nah, itu kan swakol tipe yang pertama ya. Nah, itu memerlukan kontrak tuh ya. Jadi untuk tipe 1 yang perlu kontrak itu oleh satker yang menetapkan PNBP, BLU-BLUD atau perguruan tinggi pada instansi pemerintah penanggung jawab anggaran ya, dalam hal melakukan kontrak. Silakan. Jadi kalau PTN di bawah Kemendikbud, nah tipe 1 perlu kontrak. Atau BLU-BLUD yang di bawah Pemda itu perlu kontrak. Seperti itu ya. Kemudian tipe yang kedua, PPK dengan ketua tim pelaksana ya dari kementerian, lembaga, ataupun Pemda lain yang menjadi pelaksana swakalola.
Tipe 3 antara PPK dengan pimpinan pelaksana di ormasnya. Misalkan ada PTS, nah mungkin apakah ketua jurusannya, apakah dekannya, atau mungkin ya sampai ke rektor, ya, tapi jarang sih sampai ke atas rektornya seperti itu ya. Nah, biasanya itu sampai ke timnya saja, sampai pada tim yang ketua tim pelaksana swakelannya saja. Udah sebentar, kecamatannya cepatnya. Oke. Oke. Kemudian tipe ketiga tadi, tipe keempat ya tentunya antara PPK dengan antara PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat ya, antara PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat. Itu tipe yang ke apa? Tipe yang keempat ya. Yang keempat. Nah itu finalisasi dan tanda tangan kontrak ya, finalisasi dan tanda tangan kontrak. Oke. Nah selanjutnya pelaksanaan ya. Sebagai pelaksanaan, nah kalau pelaksanaan sih ini banyaknya manajemen ya, lebih ke manajemen ya, tentunya semuanya menyesuaikan dengan rencana dan jadwal kegiatan yang telah disusun ya, seperti itu. Kemudian eh, eh, tenaga ahli ataupun tenaga kerja pelaksananya ya disesuaikan dengan rencana kegiatannya, penjadwalannya, ya kan, deploy-nya dengan penjadwalannya. Nah, yang paling penting didokumentasikan pelaksanaannya dan tentunya harus ada laporan kegiatan ya. Kemudian pembayaran ya sesuai dalam kontrak ya, sesuai dalam kontrak, pembayarannya berapa kali seperti itu ya. Nah, kemudian dalam hal pelaksanaan swaklola terdapat pelanggaran oleh ASN, pelaksana swaklola tipe 1, maka sanksi disesuaikan dengan undang-undang terkait ASN, disiplin ASN. Jadi di dalam swaklola tolong dicatat ya, tidak ada blacklist, tidak ada jaminan pelaksanaan dicairkan gitu ya, tidak ada denda ya, ganti rugi ya. Ini ya kalau penyelenggara pelaksananya ASN ya dikembalikan ke undang-undang ASN. Nanti juga sanksi pelaksana swakelola itu ya diberhentikan sebagai pelaksana swakelola. Dan nanti kita lihat bagaimana selanjutnya seperti itu. Jadi tidak ada blacklist gitu, nggak ada ya. Jadi hanya diberhentikan sebagai pelaksana swakelola. Nah, swakelola tipe yang kedua juga sama kurang lebih dengan tipe 1 tadi ya. Dengan yang oleh kita ya pelaksanaan setelah spek KPS direview oleh tim persiapan, monitor PPK, dan itu menjadi acuan ya. Nah, semua kebutuhan tenaga teknis, tenaga ahli, tenaga kerja ya sesuai dengan rencana dan jadwal. Sama dengan tadi ya, disusun laporannya ya. Nah, kemudian KLPD Swakalola Pelaksana Swaka dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Jadi nggak boleh ada istilah subkon ya. Nah, jadi dikerjakan ya swakelolanya oleh BRIN misalkan gitu ya, tapi BRIN tidak melaksanakan, yang melaksanakannya ternyata ada swasta yang lain, ya nggak boleh gitu ya. Kalaupun ada tenaga ahli dari luar, dari pelaksanaan swakelola, itu maksimalnya hanya 10% ya, maksimalnya hanya 10%. Kalau tipe 1 maksimalnya 50% kalau tipe 1. Kalau tipe 2 maksimalnya, dan tipe 3 itu maksimalnya 10% kalau ada tenaga ahli dari luar ya. Dan pembayaran sama tadi ya sesuai kontrak, laporannya, dokumentasinya dibuat. Nah, kemudian apabila ada perbedaan antara lapangan dengan rencana, maka bisa dilakukan adendum perubahan seperti itu. Nah, kemudian apabila ada wan prestasi, maka sanksi tercantum dalam kontrak ya, dalam hal pelaksanaan swaklola PNS, maka mengikuti peraturan undang-undang. Ya dalam artian tadi ya, ini kan hanya karena dikerjakan oleh keluarga ya, jadi ya tidak ada sanksi-sanksi yang berat ya. Nah, makanya dalam penilaian swakalola juga pelaksanaan swakalola harus betul-betul maksimal seperti itu. Tipe 3 oleh ormas juga sama kurang lebih ya. Jadi intinya mengikuti spek RAB yang sudah ditetapkan, rencana dan jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan ya. Kemudian menyusun laporan ya. Kemudian tidak boleh mengalihkan pekerjaan utama ke pihak lain ya. Jadi suka ada soal ya, misalkan ormas ini memperoleh pekerjaan swakalola ya, ormas ya dari Pemda misalkan. Nah, kemudian ormas itu apa
meminta bantuan kepada LSM lain. Nah, berarti itu kan meminta bantuan ke semuanya, berarti kan meminta apa, memberikan pekerjaan ke yang lain, gitu ya. Nah, yang diperbolehkan paling menambah tenaga ahli dari luar, ya. Itu pun maksimal 10% dari jumlah tim pelaksana. Misalkan tim pelaksananya ada 10, berarti paling ya 1 orang dari luarnya seperti itu. Gitu ya. Laporan dokumentasi ya, kemudian bisa adendum sama, kemudian kalau pelanggaran sesuaikan dengan kontrak, ya dalam kontrak bisa dihentikan saja seperti itu. Nah, itu pelaksanaannya ya, manajemen umum ya. Kemudian tipe 4 juga kurang lebih sama ya. Tipe 4 ini oleh Pokmas kan ya. Spek teknis RAB sesuai dengan yang sudah ada ya. Kemudian jadwal rencana juga, penggunaan tenaga kerja ya, jadwal rencana, pembayaran sesuai kontrak, laporan dan dokumentasi sama juga ya semua ya. Kemudian apa, tidak boleh diberikan ke yang lain ya. Oke. Kemudian denda juga sesuai kontrak gitu ya. Nah, kemudian bagian terakhir adalah pengawasan. Nah, pengawasan. Nah, ini pertanyaan awal dalam tahapan pengawasan. Tadi kan ada 3 tahapan ya. Persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kita masuk ke bagian terakhir dari swakolo, itu pengawasan. Nah, pengawasan dalam swaklola ini tidak hanya dalam pelaksanaan, ataupun tidak hanya di akhir pelaksanaan sudah selesai, baru diteliti, diperiksa oleh tim pengawas, tidak. Jadi, nah ini suka menjadi pertanyaan, pengawasan itu mulai dari awal sampai akhir ya. Jadi nanti tanggung jawab dari tim pengawas, berapa-berapa bola? Oh, betul. Jadi apa, tugas dari tim pengawas itu bukan hanya di ujung, bukan hanya dalam pelaksanaan, tapi dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir dalam artian mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan akhir penyerapan hasil pekerjaan. Di persiapan berarti tim pengawas harus melihat apakah tim persiapan sudah membuat dokumen persiapan, sudah membuat tadi apa, dokumen RAB-nya, speknya, kemudian tim persiapan dalam persiapan, tahapan persiapan kan, setelah perencanaan persiapan kan sudah mereview RAB-nya, mana hasil reviewnya, mana hasil review speknya, mana apa draft kontraknya ya. Nah, jadi di semua tahapan pelaksanaan, di semua tahapan swaklola itu di persiapan, di pelaksanaan juga mengontrol ataupun memonitoring pelaksanaan, laporan-laporannya, dokumentasinya, dan tentunya di akhir ya, ketika hasil penyerahan pekerjaan itu mereka apa, tim pengawas memeriksa apakah sudah 100% atau belum. Nah, tentunya dalam pelaksanaan juga dievaluasi ya, ketika ada kekurangan, ada progres yang tertinggal, maka tim pengawas memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif ya. Nah, ini kalau dalam manajemen kontrak penyedia itu semacam ada apa, kontrak kritis lah ya. Nah, ketika ditemukan kontrak kritis yang ada deviasi ya, ada deviasi, ada gap antara rencana dengan pelaksanaan ya. Nah, itu tim pengawas memberikan laporan kepada PPK nih. PPK nih pelaksanaan ada deviasi nih, ada gap nih. Nah, PPK harus memberikan tindakan korektif ya, agar pelaksanaan bisa mengejar ke jadwal seperti itu. Gitu ya. Nah, terakhir di ujung, nah barulah pengawas juga melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Nah, nih. Pertama tim pelaksana ya, tim pelaksana kalau apa, kalau pelaksananya oleh KLPD lain atau oleh Ormas ya, atau oleh Pokmas ya, pimpinan Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK. Ya, hasil pekerjaan bisa berupa produk ya, barang ya, atau laporan ya berupa kajian ya. Nah, laporannya terserah sesuai kontrak berapa kali ya seperti itu. Apakah ada laporan awal, laporan akhir ya. Nah, kemudian diperiksa oleh tim pengawas. Diperiksa oleh tim pengawas di ujung ya. Tapi ingat, tim pengawas bukan hanya di ujung memeriksa ya. Tim pengawas itu kerjanya dari awal ya. Dari awal, bukan hanya di ujung ya. Di awal. Dan dibuatlah berita acara hasil pemeriksaan. Ya, kalau dalam berita acara hasil pemeriksaannya itu menyatakan oke, sudah 100%, maka silahkan itu bisa ditindaklanjuti oleh apa, PPK untuk membuat berita acara terima hasil pekerjaan. Kalau tidak, ya kembali lagi diperbaiki ya, agar bisa 100% nanti
pelaksana swaklola menyerahkan kembali hasilnya ke PPK seperti itu. Kalau menurut pengawas belum selesai pekerjaannya, belum selesai. Tapi kalau tidak, maka dibuatkan berita acara serah terima hasil pekerjaan itu untuk bisa dibayar ya. Nah kalau sudah selesai dibayar, PPK menyerahkan hasil kepada PA-KPA. Udah selesai finish. Nah, ini adalah pekerjaan dari tim pengawas. Oke, ya. Nah selanjutnya pembayaran pelaksana swaklola. Ya, silakan disesuaikan dengan kontrak ya. Pembayarannya di dalamnya ada upah tenaga kerja, honor tenaga ahli sumber, pengadaan suku cadang peralatan, bahan yang mungkin dilakukan dengan penyedia ya. Kemudian ada biaya lainnya seperti biaya laporan ya. Nah, ini, nah kemudian dalam swaklola tidak ada unsur keuntungan dan tetap diperhitungkan pajaknya ya, pajaknya tetap diperhitungkan. Tuh, nah resiko ya ini silakan ini resiko sama ini sih dalam level satu ada istilah resiko ya. Dan nanti ada resiko dalam penetapan tipe ya, resiko dalam penetapan tim penyelenggara, dalam penyusunan jadwal dan rencana di dalam setiap tahapan ya. Ya ada resiko-resikonya dan ada penanganannya. Ini saya pikir dalam P3K mungkin tidak akan muncul ya, ini di level satu juga sudah mulai dihilangkan ya. Nah, ini data-datanya ya dalam perencanaan bisa survei ke apa untuk mencari LSM, bisa mencari ke ahu.go.id, bisa mencari di Google ada link LSM ya, bisa melihat PTS-PTS yang ada di sekitar, PTN-PTN dan sebagainya. Nah itu teman-teman semuanya yang dapat disampaikan terkait swaklola ya. Mungkin nanti terakhir saya akan menunjukkan beberapa ya untuk level 2-nya lah. Nah, tapi sebelum ke level 2-nya, sebelum ke level 2 untuk apa dokumen-dokumen pelaksanaan swaklola, silakan apabila ada pertanyaan ya, silakan ada pertanyaan dulu. Sampaikan silakan. Oke, wah di chat sudah ada nih ya. Perguruan tinggi swasta, BUMN, apa termasuk tipe 3. Nah, perguruan tinggi swasta itu yayasan ya, itu termasuk ormas, ormas. Termasuk ya ormas betul, tipe 3 ya, itu yayasan. Jadi yang punya PTS itu yayasan biasanya. Nah, itu termasuk ke ormas atau swaklola tipe yang ketiga. BUMN itu jatuhnya itu bukan keluarga kita, jatuhnya itu pelaku usaha kalau BUMN. Kayak apa BUMN itu apa Wika ya atau apalah gitu ya yang dibawa Erick Thohir ya. Nah, itu jatuhnya menjadi pelaku usaha, jatuhnya menjadi penyedia. Nah, jadi tidak bisa dilakukan dengan skema swaklola. Kalau mau menggunakan BUMN berarti skemanya tadi kalau BUMN-nya sudah masuk ke dalam katalog, maka gunakan di purchasing. Kayak Telkom kan sudah ada dalam katalog tuh. Telkom Pins kalau nggak salah. Telkom tuh toko online-nya di katalog Pins tuh. Nah, itu berarti ketika tinggal eksekusi purchasing. Ya, jatuhnya sebagai penyedia. Atau kalau nilainya, tapi kalau BUMN ya nilainya harusnya besar. Kayak konstruksi kan, BUMN itu boleh masuk di atas 100 miliar kalau konstruksi ya. Tapi kalau untuk barang, konsultan jasa lainnya sih tidak diatur. Tapi tentunya ya harusnya melihat kapasitas. Kalau non BUMN masih bisa, ya bagusnya BUMN itu menjadi opsi yang terakhir. Karena dalam konstruksi juga BUMN itu boleh masuk untuk nilai di atas 100 miliar. Gitu ya. Oke. Kemudian PTS tipe 3 ya. Kalau swaklola tidak sanggup mengerjakannya, apakah diputuskan kontraknya? Ya dihentikan ya nanti diambil keputusan oleh PPK atau PA-nya, apakah diputuskan kontraknya, apakah nanti bisa berganti dengan penyedia bisa, atau mengganti pelaksana swakelolanya bisa. Jadi intinya itu fleksibel di situ ya. Karena ya swakelola ya tadi ya kalau bahasa saya ya, kekeluargaan lah gitu kan, karena dikerjakan oleh internal kan, oleh internal kita sendiri, oleh internal sama-sama ASN, oleh internal komunitas gitu kan. Komunitas kan ormas kan ya ibaratnya masih stakeholder kita juga atau oleh kelompok masyarakat. Nah tentunya ya tadi apa dalam pelaksanaannya ya kita tidak mengenakan denda, sanksi segala macam ya. Tentunya dalam pemilihannya pun ya kita harus benar-benar tahu bahwasanya ini bisa menyediakan suplai kepada kita seperti itu. Oke.
ada ujian yang tanggal 27 Senin depan, ya silakan. Di grup aja lah ya, masalah ujian ya, di grup di Telegram gitu ya. Silakan. Oke. Jadi Pak, kalau pekerjaan utamanya dialihkan ke yang lain, apa kontraknya tetap berjalan atau ya kalau dia yang lain ya bisa dihentikan dulu, yaitu bisa bisa diputus kontraknya. Namun ini tidak diatur eksplisit ya di dalam aturan ya. Ini nanti diputuskan oleh PPK ataupun PA. Ya tentunya kalau sudah ada pelanggaran aturan ya harus diputus kontraknya seperti itu. Oke, ada lagi? Terkait PDS, penyedia dalam swakelola. Secara teknis yang lebih jelas, contohnya dalam penelitian sirup, ya itu dalam dalam sirup nanti bisa di dalam sirup nanti ada tiga pilihan pengadaan itu apakah swakelola, penyedia ataupun PDS. Lebih jelas, contoh dalam penelitian sirupnya PDS. Ya, ya contoh kasusnya tadi, contoh kasusnya misalkan gini, misalkan soal tipe yang pertama ya contoh kasusnya misalkan LKPP akan melakukan pelatihan pengadaan misalkan ya. Nah, itu dilakukan dengan soal tipe yang pertama. Nah, di dalam RUP-nya yaitu pelatihan itu ya dimasukkan sebagai swakelola kan pelatihan itu. Nah, di dalam pelatihan itu ternyata misalkan ada souvenir, misalkan ini souvenir untuk peserta. Souvenirnya misalkan bentuknya berupa tumbler, berupa tas ya, yang mana tumbler dan tasnya misalkan dilakukan pengadaannya melalui purchasing karena tumbler dan tasnya sudah ada di katalog elektronik, misalkan seperti itu. Nah, maka nanti penyediaannya itu pengadaan tumbler dan tasnya itu di RUP-nya di checklist sebagai penyedia dalam swakelola. Tapi ini sudah advance ya, ini sudah ke praktek pengisian RUP ya. PDS itu penyedia dalam swakelola. Ini tadi nggak dengar. Ini kayaknya ada dengerinnya pengantar tidur ini kasusnya ini tadi. Itu penyedia dalam swakelola ya. Jadi di dalam swakelola itu bisa ada penyediaannya. Oke. Nah, kalau terlewat atau ketiduran nanti bisa lihat rekamannya ya. Insya Allah secepatnya nanti saya upload ya, bisa lihat rekamannya. Oke, ya, silahkan. Karena saya juga tidak bisa melarang kalau ada peserta yang tidur ya, kayak pelatihan offline juga kalau yang tidur saya biarin. Kenapa? Karena tidur itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan. Ya. Jadi kalau mau bahagia 1-2 jam, maka tidurlah, kayak gitu kan ya. Tidur itu bahagia 1-2 jam. Kalau mau bahagia seharian, maka mancing, katanya gitu kan. Mancing lah itu. Mancing itu bisa bahagia seharian tuh. Lupa waktu seharian. Gitu kan? Kalau mau bahagia setahun, maka dapat warisan. Gitu kan. Kalau mau bahagia selamanya, berbuat baiklah. Katanya. Itu ya sedikit bersahabat ya. Nah, kalau swakelola berarti tidak melibatkan PP Pokja. Iya, tidak ada PP Pokja kecuali tadi kalau dalam swakelolanya ada penyedia dalam swakelola. Nah, jadi kalau ini nih. Nah, ini kan tadi kembali bahas PDS ya. Nah, ini bahas PDS. Ini kan swakelola ya. Nah, swakelola ya. Nah, ini kan timnya ya, tim-timnya ya. Ada tim ada tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Nah, kemudian ada alat, ada bahan, ada tenaga dari luar. Nah, ini harus disediakan oleh penyedia. Nah, maka penyediaannya itu istilahnya penyedia dalam swakelola, dalam RUP-nya, dalam rencana pengadaannya. Nah, maka dilakukan dengan pemilihan penyedia. Nah, dalam artian tadi kalau ada dalam katalog maka lakukan dengan di-purchasing gitu kan, di-purchasing. Kalau sampai dengan 200 berarti di-purchasing oleh PP pengadaan, kalau purchasingnya dari 200 oleh PPK gitu kan ya. Nah, kemudian pengadaan langsung kalau sampai 200 ya oleh PP berarti kan, atau penunjukan langsung kalau sampai dengan 200 oleh PP, kalau dengan 200 oleh Pokja, atau tender cepat atau tender. Nah, ini oleh Pokja berarti kan. Nah, gitu kurang lebih. Jadi ya intinya pertanyaan barusan, dalam swakelola itu tidak perlu pejabat pengadaan atau Pokja, ya tidak perlu, secara tidak perlu. Tapi kalau di dalam swakelola dibutuhkan pemilihan penyedia, maka pelaksanaan pemilihan penyedianya tetap mengikuti aturan main dalam pelaksanaan pemilihan penyedia seperti itu ya. Aturan main dalam pelaksanaan penyedia ya tadi, kalau barang jasanya ada dalam katalog elektronik, lakukanlah dengan di-purchasing sampai dengan 200, yang mau purchasing adalah pejabat pengadaan.
Di atas 200 yang melakukan investasinya adalah pejabat pembuat komitmen, gitu kan ya. Oh ini tidak ada dalam katalog, maka pilihan selanjutnya adalah pengadaan langsung. Kalau nilainya tidak lebih dari 200 oleh pejabat pengadaan langsung. Wah ini nilainya di atas 200, kita cek. Masuklah kondisi tertentu, keadaan tertentu dalam penunjukan langsung, pasal 38 ayat 5 sebelah kanan paling bawah. Nah kalau masuk kondisi itu, silahkan lakukan penunjukan langsung. Kalau sesuai dengan 200 oleh PP atau oleh Pokja juga bisa sih ya. Oleh Pokja juga di atas 200 oleh Pokja silahkan seperti itu atau tender kalau tender berarti oleh Pokja gitu ya. Oke, karena kami kebetulan admin sirup juga kayaknya bukan kebetulan sengaja ini ya, karena tidak mungkin kebetulan tiba-tiba nemuin aplikasi RUP, nah, sengaja ini sengaja ditunjuk gitu ya. Jadi admin RUP ya boleh nanti bisa komunikasi lah kalau terkait RUP ya. Oke, Pak, apa ada pembahasan terkait dokumen penawaran? Maksudnya gimana pembahasan dokumen mau bikin penawaran ini penyedia atau gimana maksudnya nih? Maksudnya untuk membuat dokumen penawaran. Boleh nanti sesi berikutnya, khusus untuk sesi penyedia. Ini penyedia atau gimana? Coba konfirmasi ini. Maksudnya gimana pembahasan dokumen penawaran tuh ya? Nah, tolong dikonfirmasi, tolong diperjelas ini maksudnya. Apakah cara membuat penawaran atau cara menilai penawaran atau gimana? Atau yang dimaksud dokumen pemilihan mungkin dokpil gitu ya. Gitu ya. Oke. Mungkin maksudnya proposal dari sana ya, bagaimana? Ya nanti saya tunjukkan ini ya. Ya kalau proposal sebenarnya ngikutin KK-nya, ngikutin spek yang diminta oleh user. Nah nanti si tim pelaksana mengajukan proposal sesuai dengan apa? Sesuai dengan KK-nya gitu ya, seperti itu. Atau kalau kebutuhan masyarakat, nah biasanya proposalnya dari masyarakat itu ya apa? Kebutuhannya bagaimana kalau Pokmas ya, karena kalau Pokmas kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat biasanya bukan untuk kebutuhan user tapi kebutuhan dari masyarakat. Bahkan masyarakat butuh apa posyandu misalkan ya, perbaikan posyandu. Nah, itu dibuat proposalnya atau perbaikannya bagaimana gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Kalau boleh buka saya jawab juga betul soal maksudnya apa nih betul soal boleh boleh sok ya apa eh bebas lah silahkan ya. Oke terakhir ini saya akan coba memperlihatkan ini cukup dulu ya pertanyaannya nanti silakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang mau soal atau mau apapun silakan ya. Tapi ini satu lagi saya akan coba menjelaskan. Sebentar saya minum dulu. Saya akan coba menjelaskan terkait apa eh ini di grup Telegram masih ada yang nanya soal itu apa? Maksud saya itu apakah mengikuti sesi Zoom atau tidak atau multitasking ya? Ya, apa-apa lah. Nanti jawab ya. Oke, saya coba akan memperlihatkan beberapa contoh dokumen ya yang ada di dalam level 2 swakalola ya. Nah, level 2 swakalola kita lihat modulnya. Mana modul level 2? Level 2 swakalola. Level 2. Aku mana level 2 swakalola? Modul 6 level 1 ada ya. Sebentar ya, filenya mana ya? Hmm, ya, laptop jangan bentar. Apa nih? Mana level satu semua nih. Level satu. Bentar, sebentar. Lalu kita search sekolah. Nah ini level 2 ya. Nah, level 2 nih. Nah level 2 sebetulnya kurang lebih sama ya. Cuman biasanya diberikan contoh-contoh. Nah, saya sama nih kan, tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan sama sebetulnya kan ya. Tahapan tipe, spek ya.
Nah, RAB sama ya, 88. Oke. Nah, juga harus tahu tipe-tipe swakala tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya, tipe 4 ya, level 2 juga sama ya. Nah, cuma nanti apa dalam buku kerjanya harus bisa membuat speknya, membuat apa dokumen-dokumennya seperti itu sebetulnya kalau swakala. Sebentar, mana aku nggak ada contohnya. Nah, nah ini jadi kurang lebih ada apa? Ada rencana-rencana kegiatannya ya. Nah, di tahap persiapan ada surat penetapan ya. Nah, ini formatnya bisa dilihat di PLM 3 ini ya. Ada surat. Jadi dalam tahap persiapan itu kan kita tadi apa? Dalam persiapan itu kan menetapkan tim penyelenggara kan ya. Kemudian review RAB, review spek ya, dan tanda tangan kontrak kan seperti itu. Nah, berarti ini harus ada SK tim ya, persiapan dan pengawas, penetapan tim pelaksana, kemudian apa berita acara review spek, berita acara review RAB, kemudian tanda tangan kontraknya ya, kontrak disiapkan. Nah, untuk apa detail dokumennya ada di Penlem 3 itu formatnya ada silakan ya kalau mau lihat ya. Tuh. Nah, kemudian dalam tahap pelaksanaan ada undangan kepada apa pelaksanaan ya usernya lah gitu kan. Nah, ini contoh kegiatannya seperti ini. Jadi harus bisa sampai membuat apa jadwal kegiatannya ya kalau di level 2 ya. Saya nggak tahu P3K mau sampai ke situ ya terlalu berat deh ya. Tapi silakan lah ya membuat jadwalnya. Nah, ini kan harus bisa sampai membuat jadwal nah seperti ini ya jadwal. Nah, ini kalau di level 2 ya, tapi pekerjaannya yang masih sederhana. Nih, nah ini hanya sekedar sterilisasi hewan penular rabies. Nah, ini kalau di level 2 bisa bikin jadwal, ngapain aja jadwalnya dalam bentuk ya misalkan bar chart seperti itu. Nah, itu bedanya level 1 dengan level 2 ya. Nah, ini RAB. Nah, ini dalam level 2 sudah muncul nih detail bentuk RAB-nya nih. Bagaimana itu kan di level 2 nih. Kalau di level 1 tadi kan hanya sekedar konsepnya saja. Nah, kalau di level 2 kalau memang latihan level 2 pelatih level 2 harus bisa sampai membuat RAB untuk pekerjaan yang sederhana apa saja. Ini ada honor tim pelaksana swakalola. Nah, ini belanja alat kesehatan. Nah, ini mungkin belanjanya nih oleh penyedia nih. Karena kan swakalola nggak ada yang bisa menyediakan ini oleh penyedia. Gitu, ya. Nah, kemudian biaya koordinasi persiapan pengumuman. Nah, ini sampai praktek membuat RAB seperti itu. Nah, ini untuk di level yang kedua, seperti itu level 2 ya. Kemudian apa nih? Pelaksanaan. Nah, pelaksanaan eh, mana pelaksanaan apa sudah lakukan. Format-formatnya misalkan ada laporan ya. Nah, ini ada laporan pendahuluan, laporan antara dan akhir ya. Nah, ya sesuaikan nanti apa eh, formatnya ya. Oke. Jadi nanti apa dalam pelaksanaannya ada format laporannya ya. Kemudian ini apa pengawasan ya. Nah, pengawasan ada berita acara nanti sudah membuat berita acara ya, berita acara hasil pemeriksaan ya. Tuh. Nah ini, nah checklist nih ya. Nah ini kan monitoring posisi kelola. Nah, di persiapan ini sesuai tidak nih gitu kan. Di penetapannya ada nggak, rancangan kontraknya ada nggak, di checklist nih. Nah, ini contoh checklist untuk tim persiapan. Nah, itu teman-teman semua sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran ya untuk di level 2 ya seperti itu. Jadi sudah sampai ke administrasinya nih, tapi untuk pekerjaan yang sederhana. Yang sederhana ya, tapi kalau nanti kalau apa tipe untuk level 3 nah itu pekerjaannya yang tidak sederhana ya, yang misalkan ya membuat tadi kajian misalkan ya kajian apa ataupun desain gedung nah, desain gedung lumayan tuh bukan pekerjaan yang sederhana tuh nah itu untuk level 3 ya seperti itu
Kalau level 4, ya kalau di pemilihan penyedia, ya tender internasional ke PBU gitu ya. Nah, swakelannya nggak tahu juga kalau sampai level 4 bagaimana tuh ya, seperti itu. Nah, itu sebagai gambaran ya. Silahkan ada pertanyaan lagi. Pengadaan konstruksi apakah boleh tanpa diiringi konsultan perencanaan pengawas? Ya, konsepnya gini, kalau konsultan perencanaan pengawas untuk konstruksi itu, kalau dari sisi pengadaan ya, sisi pengadaan umum, ya intinya semuanya tergantung kebutuhan. Dalam artian kebutuhan begini, kalau untuk membuat perencanaan dari konstruksinya itu, misalkan ya bisa dilakukan oleh staf teknis dinas atau PPK juga pekerjaannya sederhana dalam artian tidak harus dengan gambar teknis yang detail, pekerjaannya sederhana sekali lah misalkan apa ya saya nggak tahu. Intinya tidak perlu gambar teknis yang ngejelimet ya. Ya silakan berarti tidak perlu konsultan perencana atau mungkin konsultan perencananya oleh staf dinas. Jadi semuanya kembali kebutuhan. Tapi kalau konstruksi, nah silakan eksplor di peraturan Menteri PU itu biasanya ada indeksnya ya, ada ketentuannya kapan kita butuh perencana, kapan kita butuh pengawas, gitu ya. Oke. Persyaratan kualifikasi apakah boleh tambah seperti laporan keuangan tahun terakhir memiliki BPJS. Nah, ini secara umum di dalam Perlem kita tidak boleh menambahkan aturan kualifikasi. Tapi kalau memang betul-betul tolong diingat ya bahwasannya pengadaan itu semuanya kan kembali ke kebutuhan. Kalau memang itu dibutuhkan ya kita mempersyaratkan ini laporan keuangan. Buat apa laporan keuangan terakhir? Betul dibutuhkan nggak? BPJS BPJS Ketenagakerjaan ya, kemudian apa lagi nih? ISO. Nah, kita harus betul-betul mengerti ISO itu buat apa, ISO perusahaan itu ya, apa betul-betul layak untuk dipersyaratkan. Jadi harus punya justifikasi teknis yang kuat untuk bisa mengeluarkan itu. Kalau memang kalau memang harus ada persyaratan itu, maka itu melalui persetujuan PPK atau PAKPA lah. Jadi Pokja harus harus melaporkan persetujuan dari PAKPA untuk bisa menambahkan persyaratan kualifikasi. Tentunya harus ada justifikasi dulu. Kenapa butuh itu? Coba silakan jawab dulu nih. Kita butuh laporan keuangan tahun terakhir buat apa? Ya kan? Memiliki BPJS Kesehatan buat apa? Terus apakah tugas pengadaan untuk mengecek masalah asuransi BPJS gitu? Kemudian kita butuh ISO buat apa juga sebetulnya kan? Apakah memang barang jasa yang kita butuhkan itu harus diproduksi oleh perusahaan yang memiliki ISO? Nah, silakan itu dibikin justifikasi teknis ya. Itu ya tentunya ya biasanya kalau memang standar kita begini logika sederhananya ketika kita butuh produk yang kualitas tinggi gitu ya tentunya mereka juga sudah punya ISO biasanya gitu ya kalau kita mempersyaratkan barang yang kualitas tinggi. Kenapa? Karena kalau kualitas tinggi kan nanti ada standar-standarnya, ada SNI, ada IPX segala macam. Nah, kemudian ketika barangnya butuh seperti itu, tentunya perusahaan yang buatnya harus punya manajemen yang baik seperti itu. Ya contoh sederhananya beginilah, saya sehari-hari ya. Ketika kita beli iPhone kan, pasti Apple itu sudah punya ISO. Ketika kita beli handphone merek Samsung, pasti Samsung itu pasti punya ISO juga. Jadi tanpa kita harus melihat ke Samsungnya punya ISO atau tidak, ya barangnya ya pasti seperti itu. Tapi kalau ya merek-merek yang mungkin yang lain nggak tahu ya, yang beratnya yang yang kurang kualitasnya kurang, nah kemungkinan mungkin tidak punya ISO. Tapi kebutuhannya bagaimana ya? Kebutuhannya bagaimana gitu? Apakah memang harus ada seperti itu ya? Apakah kita harus memang meneliti sampai ke penyediaannya atau kita cukup main di barangnya seperti itu? Jadi kualifikasi itu kan kewajaran persyaratan kemampuan yang harus dimiliki oleh penyedia ya untuk menghasilkan barang jasa tersebut. Jadi semuanya kembalikan kebutuhannya. Kita harus ada justifikasi. Yang ditakutkan itu kita memasaratkan punya rekening bank, punya keuangan saldo sekian, punya keanggotaan apa. Nah, itu takutnya kita mengarahkan ke satu ataupun ya tadi mengarahkan ke pelaku usaha tertentu seperti itu. Nah, kita harus lihat juga pasarnya. Yang punya ISO itu banyak nggak? Yang punya rekening bank dengan saldo sekian banyak nggak? Itu kembali ke prinsip pengadaan.
itu akan menurunkan kompetisi nggak seperti itu. Karena kan ya kita tahu sendiri mungkin untuk barang-barang tertentu perusahaan-perusahaan di kita mungkin masih belum maksimal juga. Nah, itu konsepnya seperti itu ya. Siapa ini? Pak Galang ya. Ini dari Polri bukan? Yang ikut kemarin PPK ya? Itu bukan? Ya, gitu ya. Oke. Mau dijelaskan mengenai pembayaran personil. Ya, pembayaran personil ya bayar aja nih. Yang dijelaskan bagaimana ya? Pengadaan jaringan internet. Jaringan internet itu sudah ada di katalog ya. Ya langsung aja melalui apa? Langsung aja melalui apa? Langsung melalui katalog, melalui purchasing ya. Seperti itu langsung ya. Kalau dalam keadaan kecualikan kan itu apa? Pertama kan BLU, BLUD, kedua itu ini harganya dipublish oleh pemerintah. Nah, telekomunikasi itu adalah termasuk ke dalam Telkom, PDAM, BBM, ya, itu adalah harga yang dipublish pemerintah. Nah, itu sebetulnya ya tidak ada ISP yang dipublish oleh pemerintah, kan nggak ada. Tapi kalau BBM kan diatur oleh pemerintah, gas kan diatur oleh pemerintah, gitu kan. Telekomunikasi mungkin dulu telekomunikasi yang kabel itu kan diatur oleh pemerintah, gitu kan. Tapi kalau sekarang kan ya nampaknya sih masalahnya bukan ke telekomunikasi ya, tapi ke data itu segala macam itu ya di katalog sudah ada ya, itu bahkan lebih cepat daripada dikecualikan seperti itu. Oke, BPJS Kerjaan ya silahkan, makanya menyesuaikan kebutuhan ya, atau mungkin gini juga BPJS mungkin menempelnya ke undang-undang yang lain, nah makanya silahkan apa ya silakanlah disesuaikan dalam artian jangan sampai kita apa misalkan mempersyaratkan kendaraan tapi kita menanyakan juga kendaraan itu sudah bayar pajak atau bukan belum gitu kan. Nah, kan masalah bayar pajak sebenarnya kan bukan urusan kita sebetulnya gitu ya, pasalnya seperti itu ya silakan. Jadi intinya tolong lihat prinsip pengadaan, lihat kebutuhannya, lihat prinsip pengadaan, tetap jaga etika ya. Ya selama memang itu dibutuhkan dan kita etika terjaga, prinsip terjaga, ya sebetulnya silakan-silakan saja menambahkan tambahan apapun gitu ya. Tapi tentunya dengan seizin PAKPA. Gitu prinsipnya ya. Jadi ya jangan mengada-ngada tuh tadi, mengada-ngada untuk melanggar etika karena ingin menang yang ini mengapa nambah-nambah ternyata menurunkan persaingan ya kita harus real juga ya di lapangan bagaimana kondisinya. Oke, gitu ya. Jaringan nggak bagus nanti melenceng lagi ya. Oke, K3DN untuk mengecek kami penyanyi input nama dengan ya kalau apa kalau komunikasi dengan penyedia sebetulnya ya tidak ada larangan ya, yang penting tidak melanggar etika ya dalam artian apa memang harus dihindari ya, tapi kalau memang terpaksa ya silakan saja. Tapi tentunya dalam konteks untuk apa survei misalkan ya, mencari data. Nah, kalaupun kita butuh informasi penyedia ya bagusnya misalkan kita melakukan market sounding ya, jangan hanya satu penyedia ya, beberapa penyedia diundang. Nah, sehingga prinsip keterbukaan, prinsip kompetisi tetap terjaga. Gitu mungkin ya triknya ya seperti itu. Oke. Doain ya mudah-mudahan lulus ya. Oke. Mudah-mudahan lulus ya. Oke teman-teman semuanya cukup ya. Atau kalau ada pertanyaan silahkan saya berikan kesempatan untuk open mic nih. Bicara langsung aja. Kalau untuk chat cukup ya. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan langsung bicara aja. Open mic. Kalau nggak ada cukup ya. Kalau nggak ada. Kalau ada silahkan raise hand open mic. Ada? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada teman-teman semuanya kita cukupkan ya. Nah, sekali lagi terima kasih atas apa partisipasinya hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya ya untuk ya persiapan apapun ya. Apakah persiapan ujian level 1, ketiga K ataupun untuk dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat beristirahat dan selamat belajar dan selamat ujian ya bagi yang besok mau ujian, semoga sukses dan memperoleh hasil yang terbaik.
Demikian, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Ya, saya end recording. Nanti bisa apa?